Nama besar sastrawan ini telah genap berusia 1 abad lamanya, dengan asumsi bahwa kita sama-sama mengenalnya, secara tidak langsung seolah mengisyaratkan dirinya yang masih ada di dekat kita. Adalah Pramudia Anantatur namanya, sosok pertas zaman yang pengaruhnya tiada tara. Bukan hanya dalam disiplin sastra sebagai pakem atributif, melainkan ia telah bersemayam membersamai bangsanya dengan menggelorakan semangat kolektif. Untuk itu di video ini, saya mengajak Anda menyelami semesta multikonteks dari sosok penulis terpenting yang dimiliki bangsa ini, Pramudia Anantatur. Jangan jadi pegawai negeri. Jadilah majikan atas dirimu sendiri. Jangan makan keringat orang lain, makanlah keringatmu sendiri. Dan itu dibuktikan dengan kerja. Untuk memulai bagian ini, saya akan membacakannya dari catatan di buku ini. Sekilas tentang buku ini, ya sebagaimana kita tahu, buku yang dilarang oleh Orde Baru hingga membuat sang penulisnya dipenjara tanpa proses pengadilan, ini sudah diterjemahkan ke dalam 42 bahasa. Maka kalau boleh memilih frasa yang tepat untuk Pramudia, adalah sosok yang diakui dunia dan dipenjara di negeri sendiri. Tapi kembali, salah satu hal yang saya syukuri dari membeli buku ini adalah saya jadi tahu beberapa catatan penting tentang kepribadiannya Pramudia. Mari kita mulai dengan mengintip halaman depannya. Ini saya bacakan ya. Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur lahir pada 1925 di Blora, Jawa Tengah, Indonesia. Hampir separuh hidupnya dihabiskan dalam penjara, sebuah wajah semesta yang paling purba bagi manusia-manusia bermartabat. 3 tahun dalam penjara kolonial, 1 tahun di Orde Lama, dan 14 tahun yang melelahkan di Orde Baru. Kira-kira 13 Oktober 1965 sampai Juli 1969, Pulau Nusa Kambangan. Kemudian Juli 1969 sampai 16 Agustus 1969, Pulau Buru, Agustus 1969 sampai 12 November 1979, Magelang, Banyumanik, November sampai Desember 1979. Tanpa proses pengadilan. Pada tanggal 21 Desember 1979, Pramudia Anantatur mendapat surat pembebasan secara hukum tidak bersalah dan tidak terlibat dalam G30S PKI, tetapi masih dikenakan tahanan rumah, tahanan kota, tahanan negara sampai tahun 1999 dan wajib lapor ke Kodim Jakarta Timur 1 kali seminggu selama kurang lebih 2 tahun. Beberapa karyanya lahir dari tempat purba ini, di antaranya Tetralogi Buru, yaitu Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Penjara tak membuatnya berhenti sejengkal pun menulis. Baginya, menulis adalah tugas pribadi dan nasional, dan ia konsekuen terhadap semua akibat yang ia peroleh. Berkali-kali karyanya dilarang dan dibakar. Dari tangannya yang dingin telah lahir lebih dari 50 karya dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 42 bahasa asing. Karena kiprahnya di gelanggang sastra dan kebudayaan, Pramudia Anantatur dianugerahi pelbagai penghargaan internasional. Di antaranya, The Pen Freedom to Write Award pada 1988, Raymond Magsaysay Award pada 1995, Fukuoka Culture Grand Prize, Jepang pada tahun 2000, tahun 2003 mendapatkan penghargaan The Norwegian Authors Union, dan tahun 2004, Pablo Neruda dari Presiden Republik Chile Senor Ricardo Lagos Escobar. Sampai akhir hidupnya, ia adalah satu-satunya wakil Indonesia yang namanya berkali-kali masuk dalam daftar kandidat pemenang Nobel Sastra. Oke, kita sudah mengenal singkat bagaimana perjalanan pedih yang Pramudia terima untuk menjadi yang terbaik di bidangnya. Kemudian ada lagi yang ingin saya bacakan yang juga masih bersumber dari buku ini, yaitu catatan khusus untuk sahabat Pramudia Anantatur, ditulis oleh putrinya, Astuti Anantatur, yang juga sekaligus editor dalam proses cetak buku ini. Untuk sahabat Pramudia Anantatur, sepanjang jejak-jejak tapak kaki Pramudia Anantatur yang diguratkan di bumi ini, satu harapan besarnya, setiap pembacanya mendapatkan kekuatan lebih berani. Jika kekuatan itu tercapai, disitulah ia berhasil sebagai penulis yang dari awal kukuh sikapnya, yaitu menulis bukan sekedar tugas untuk keinginan dan kesenangan pribadi, melainkan tugas nasional.
Jika boleh dirumuskan, nilai utama dalam karya sastra Pram merupakan hasil didikan orang tuanya untuk mencintai setiap pekerjaan, terutama pada 3 aspek besar, yaitu kebenaran, keadilan, dan keindahan. Pada ketiga hal itulah anak-anak rohani Pram bertaut. Di luar soal keindahan, Pram sadar karya yang lahir dari pencerahan hidup yang digelutinya bakal membuntuti dan mengutuki dirinya sendiri. Dipersiapkannya sedemikian rupa menghadapi seluruh kutukan itu dengan belajar sangat keras menjadi mandiri, menjadi diri sendiri dan bukan gerombolan. Semua itu sudah ia buktikan dengan segala keberanian dan sikap patriotis untuk menanggungkan derita. Lebih kurang 38 tahun dunia bebasnya terenggut untuk mempertahankan haknya sebagai manusia. Demi mendapatkan kewarganegaraannya, Pram harus berhadapan dengan barisan hinaan yang menjungkatkan martabat. 3 tahun dalam penjara kolonial dalam membela bangsanya. 1 tahun dalam penjara Orde Lama dalam menggugat diskriminasi rasial, 14 tahun dalam penjara dan kamp perbudakan era Orde Baru karena tulisan dan sikap politiknya, 20 tahun dalam tahanan kota sebagai manusia bubu, 43 tahun menjadi manusia bebas dalam memperjuangkan hidup. Bagi Pram, status manusia bebas dirinya diperjuangkan dengan sekuat-kuatnya. Kebebasan bukan anugerah dari langit, tetapi direbut dengan kesabaran tak bertara. Walau penghasilannya kerap ditebas, Pram tak pernah mau menadahkan piring makannya kepada kekuasaan. Salah satu paragraf Pram yang tak pernah lekang di hati dan pikiran pembaca adalah ini: "Kau boleh pandai setinggi langit, jika tidak menulis, maka kau akan dilupakan oleh sejarah." Terjemahan buku-buku Pram sudah lebih dari 42 bahasa. Dengan demikian, buku-buku Pram adalah sumbangan Indonesia untuk dunia. Dan sekarang, pada momentum sahabat Pramudia Anantatur yang jatuh pada kalender 2025 adalah pematokannya, bagaimana jejak-jejak kaki Pram yang datang dari masa lalu tetap hadir untuk masa datang. Pram dan karyanya adalah lentera pada setiap langkah anak-anak bangsa di antero bumi manusia yang tersaruk mencari pegangan. Astuti Anantatur. Saya nggak kebayang ya ada karya dari orang Indonesia yang telah diterjemahkan ke dalam 42 bahasa. Bahkan lebih. Ya apalagi kalau bukan luar biasa. Walaupun memang ya kita mungkin dapat berdebat panjang mengenai keberpihakan kita kepada seorang penulis yang kita kagumi dalam versi masing-masing. Tapi dengan diterjemahkan ke dalam 42 bahasa, Pram seolah sedang berdiri menerjang badai kompleksitas yang tiada berujung. Namun ia tetap sampai pada tujuan. Dan ngomongin karyanya tentu banyak sekali. Di sini ditulis lebih dari 50 karya. Dan menurut pengakuannya Pak Susilotur, adiknya Pram, dikatakan bahwa Pak Pram itu sudah mulai menulis sejak usia 15 tahun. Kemudian saya coba catat beberapa di antaranya. Yang mungkin ini sebenarnya akan dibacakan tidak sesuai dengan urutan tahun terbitnya ya. Yang pertama, jelas, yang sedang ada di tangan saya ini, Bumi Manusia. Salah satu dari tetralogi Buru. Kata tetra itu berarti 4, artinya sisa 3 lainnya adalah Anak Semua Bangsa, juga Jejak Langkah dan Rumah Kaca. Nah ini saya baru punya 2 nih. Jadi tersisa 2 lagi untuk dapat dikatakan memenuhi koleksi tetralogi Buru. Dan barangkali di sini ada yang udah punya keempat-empatnya, boleh banget sharing di kolom komentar. Selain tetralogi Buru, karya-karya Pram lainnya adalah Gadis Pantai 1987, Bukan Pasar Malam 1951, Perburuan 1950, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu 1 1995, dan yang kedua 1996, kemudian Korupsi 1954, Keluarga Gerilya 1950, Arok Dede 1952, Cerita Calon Arang 1957, Arus Balik 1995, Larasati 1960, Cerita dari Blora 1952, Di Tepi Kali Bekasi 1951, Panggil Aku Kartini Saja 2003, Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer 1979, dan masih banyak lainnya. Tadi kira-kira saya udah nyebutin berapa tuh? Mungkin 15 atau berapa ya, tapi banyak lah. Dan coba tambahkan sisanya di kolom komentar ya. Dan juga pada bagian ini, kalau kita cermati sekilas daripada judul-judul karyanya Pram, itu seolah menggambarkan keberhasilan Pramudia dalam menghadirkan semesta multikonteks kepada dunia. Karena sebagai sebuah karya, ia tidak hanya tentang sastra. Kira-kira itu yang saya maksud dari semesta multikonteks. Lalu memang apa pentingnya semua ini? Apa menariknya? Untuk menjawabnya, dengan membawa spirit tanpa kenaifan, saya coba mengembalikan hal tersebut kepada masing-masing saja. Untuk memaknainya seperti apa atau lain sebagainya lah.
Namun di sini saya ingin menceritakan sebuah refleksi dari pemaknaan terhadap Pramudia dan karyanya. Nah, mengenai itu, perayaan Sahabat Pramudia memegang peran yang sangat penting bagi saya dalam menemukan konteks tersebut. Asalnya dalam perayaan Sahabat Pram, dengan Blora sebagai titik tempat dibukanya festival yang akan berjalan selama 1 tahun itu, walaupun kemarin saya menyaksikannya lewat media daring ya, atau online gitu. Tapi setidaknya itu saja tetap membuat saya larut ke dalam narasi demi narasi yang diekspresikan oleh para pembaca karya-karyanya Pram. Dan tentu saja, ekspresi-ekspresi itu lahir dari kematangan dan otoritas yang tepat, sehingga dapat mendorong terciptanya narasi-narasi lain seperti narasi dalam video ini. Kurang lebih begitu. Walau tentu saja saya tidak dapat menangkap dari kesemua narasinya ya, namun paling tidak saya memiliki gambaran seperti ini. Untuk yang memiliki kedalaman seperti Muhyiddin M. Dahlan, sosok penulis yang sering saya kutip dalam video-video sebelumnya mengenai tata cara menulis esai yang baik, baginya deklarasi Prami sebagai jalan yang dipilihnya adalah simbolisasi dari cara pandang hidup yang tepat, dan tidak hanya dari Muhyiddin M. Dahlan. Konteks menarik lainnya saya tangkap dari sejarawan berartikulasi membumi yaitu Hilmar Farid, yang dengan apik menceritakan bagaimana proses dirinya pada saat menyesapi setiap kontribusi Pram terhadap kemajuan peradaban. Dalam hemat saya, hal tersebut sekaligus memperlihatkan dengan terang sisi mendalamnya seorang sastrawan. Dan ngomongin kontribusi Pram terhadap kemajuan peradaban, Pram itu termasuk yang menemukan beberapa kosakata di bahasa Indonesia. Mungkin bisa dibilang menemukan dan atau juga bisa dibilang membakukan gitu. Informasi ini saya dapat dari siniarnya Perpus DKT X PDS HB Jasin bersama Hilmar Farid dan Astuti Anantatur atau putrinya Pak Pram tadi. Di mana dikatakan bahwa Pram itu berkontribusi atas kata tentera menjadi tentara. Kemudian Eropah menjadi Eropa. Menarik banget. Dan itu kontribusinya Pram yang hanya dari satu konteks saja, yaitu penyempurnaan kosakata. Dan tentu saja masih ada lainnya seperti pemaknaan pada karyanya yang memang merefleksikan realitas dan juga secara tidak langsung memberikan pengetahuan itu sendiri. Misalnya ini coba saya ambil dari Bumi Manusia ya. Karena sejujurnya baru ini saja yang sudah saya baca sejak 4 tahun lalu. Dalam Bumi Manusia, singkatnya, sang tokoh utamanya itu kan bernama Mingke. Nah, Mingke ini menurut penuturannya Pak Sus, adiknya Pram tadi, Mingke adalah karakter yang diadopsi dari kisah hidupnya Tirto Adisuryo, sang bapak pers nasional. Selain itu, hal menarik lainnya adalah pada pemilihan nama dari si karakter Mingke ini. Maksudnya, dalam hemat saya, Mingke sebagai sebuah nama itu agaknya terdengar cukup asing bagi telinga orang Indonesia. Setidaknya bagi saya. Lalu kemudian muncul pertanyaan, mengapa Mingke? Dan jawabannya, ini masih menurut Pak Sus, bahwa kata Mingke itu diambil dari kata mangki yang diplesetkan menjadi Mingke. Dan Mingke itu sendiri menunjukkan betapa orang Eropa pada saat itu, dalam hal ini adalah Belanda karena konteksnya adalah masa pra-kemerdekaan, yang mana mereka selalu menganggap pribumi itu lebih rendah daripada para penjajah itu. Yang juga kita kemudian kenal istilah pribumi bermental inlander dan lain sebagainya. Intinya itu semacam penghinaan dan ya Belanda. Lalu tentu saja dengan kesadaran penuh saya mengerti bahwa cerita singkat ini tidak akan dikatakan cukup untuk menggambarkan kompleksitas yang sesungguhnya. Tidak sama sekali. Bahkan dengan menyebut nama-nama orang seperti sebelumnya yang sudah saya singgung, ada Gusmu, Pak Hilmar, Ibu Astuti, dan lain sebagainya, itu tetap hanyalah sebagian kecil ekspresi dari narasi-narasi yang bergumul dalam perayaan Sahabat Pram. Intinya sih ya belum cukup lah gitu. Kemudian misalnya saya tambahkan satu konteks lagi yang datang dari orang lain lagi gitu ya. Ini dari Pak Remko Raben. Beliau adalah dosen di Universitas Utrecht dan seorang Indonesianis yang hampir seluruh perjalanan akademiknya ia gunakan untuk mendalami Pramudia dan karya-karyanya. Lagi dan lagi, masih terlalu sedikit untuk menggambarkan kompleksitas dari Pramudia itu sendiri. Tapi satu hal yang pasti, bahwa ungkapan Pram adalah sumbangan Indonesia untuk dunia, itu bukanlah isapan jempol belaka. Tapi dari tadi ini kan saya kesannya cuma mengulas gitu ya. Ya maksudnya cuma bisa menceritakan ulang tentang apa yang saya tangkap. Bahkan itu dari penangkapan orang lain gitu. Artinya tidak langsung ke Pramudia dan barangkali itu akan berpotensi menjabarkan konteks yang tidak utuh. Sehingga dari sana saya merasa ada sesuatu yang mengganjal. Apa itu? Sesuatu yang mengganjal itu amat cukup kuat saya rasakan.
Walaupun sebenarnya saya belum tahu pasti bagaimana cara mendefinisikannya. Lalu saya bertemu pada satu titik di mana saya itu kan cuma bermodalkan bumi manusia saja dalam memahami pramudia si manusia pertas zaman itu. Sederhananya, cuma baca bumi manusia kok berani-beraninya menafsirkan semesta multikonteksnya pramudia. Refleksi ini terasa ketika saya mendengar Ibu Astuti Anantatur itu bilang bahwa perburuan adalah karyanya Pram yang harus dibaca. Lalu selain perburuan, karya Pram yang lain yang berjudul Nyanyi Sunyi Seorang Bisu itu diungkapkan sebagai magnum opusnya Pramudia menurut Gusmuh dan Pak Remko. Dan masih banyak kesaksian-kesaksian lainnya yang kemudian dari sana semacam ada gap intelektual yang jelas antara yang membaca karya-karyanya Pram dengan yang hanya membaca karyanya Pram. Ini jelas beda ya. Kemudian selain gap intelektual, refleksi singkat yang saya utarakan ini juga barangkali menegaskan satu hal, yaitu kita terbiasa mengglorifikasi sebuah kenaifan yang mungkin ini dicontohkan oleh saya secara langsung, di mana saya coba-coba menangkap konteks yang besar, yaitu Pramudia, namun dengan modal yang sangat-sangat kecil. Modal kecil yang saya maksudkan di sini bukan hanya analogi semata. Saya coba mengontekstualisasikan hal tersebut kepada teori kapital atau modal dari Pierre Bourdieu, sosiolog asal Prancis yang dikategorikan ke dalam postmodernisme. Jadi ceritanya saya pernah mendengar penjelasan teori dari Bourdieu ini dari seorang pengampu filsafat. Si pengampu itu kira-kira bilang begini, bahwa modal itu asosiasinya tidak hanya pada ekonomi semata, melainkan ada modal sosial, modal budaya, dan juga modal simbolik. Tentu saja saya tidak dapat menjelaskan secara runut tentang teori kapital atau modal dari Bourdieu ini. Maksudnya silahkan penonton yang budiman berkunjung ke kanal-kanal yang lebih otoritatif dalam filsafat untuk mendapatkan konteks yang lebih utuh. Kan banyak tuh ya, ada filosofi underground dari Teater Utan Kayu, atau ya yang cukup konsisten misalnya Pak Farudin Faiz di MJS Channel, dan lain-lainnya gitu. Tapi kemudian refleksi yang saya lakukan ini bertemu pada satu kesimpulan tentang pengalaman membaca sebagai salah satu indikator dari pemupukan modal budaya dalam teori Bourdieu ini. Maka tentu saja modal budaya yang saya miliki hanya dengan bermodalkan bumi manusia sebagai pegangannya, itu adalah modal yang sangat kecil sekali. Minim, bahkan ia kering dan kerontang. Nah baru analoginya di sini teman-teman. Saya tuh melihat perayaan Sahabat Pram ini ibarat sebuah perputaran transaksi emosi dan narasi. Tadi di depan kita sudah singgung bagaimana para pembaca karya-karyanya Pram itu menarasikan ekspresinya mereka yang mana tentu saja itu berasal dari pengalaman membaca yang mereka alami. Lalu ibarat sebuah lingkaran pertemuan, saya kemudian merasa apa yang Tom York, si alien awkward itu katakan dalam Creep. Ya, I don't belong here gitu. Karena gimana ya, kita kayak agak malu aja ya ketika mengaku-ngaku sebagai salah satu yang mencintai karyanya Pram. Tapi pada kenyataannya ada ketidakseimbangan frekuensi yang kita rasakan, yang mana itu disebabkan dari kita yang sangat sedikit pengalaman membacanya, minim sekali modalnya, kemudian bertemu dengan satu perhelatan besar yang di sana narasi ekspresinya tuh sangat-sangat memukau gitu. Sehingga saya coba mencatat gitu ya, bahwa refleksi ini menjadi catatan pribadi bagi saya sebagai seseorang yang sedang belajar adil sejak dalam pikiran. Saya tidak bermaksud apapun dalam menguraikan refleksi membaca ini selain hanya merasa bahwa memang minat baca kita serendah itu. Dan agaknya kita sepakat, sampai sejauh ini tampaknya belum ada narasi yang paling ampuh mengenai cara meningkatkan minat baca. Bahkan sekelas Gita Wirjawan misalnya dengan endgame-nya saja kadang merasa buntu untuk menemukan formula yang tepat. Tapi sebagai sebuah refleksi, barangkali cara yang paling dekat untuk dijangkau adalah dengan kembali melihat diri kita sendiri. Maksudnya kalau kebetulan kita adalah orang yang merasa ingin meningkatkan minat baca, maka mari sama-sama kita catat apa saja yang diperlukan untuk meningkatkannya. Artinya catatan-catatan kecil ini yang kemudian kita harapkan dapat memberi perubahan, bahkan perubahan sekecil apapun, selagi tujuannya baik, mari selalu kita upayakan. Syukur-syukur sampai bisa menjadi seperti Bung Hatta. Lalu apa selanjutnya? Nah, bagi saya, refleksi ini juga secara khusus menjadi relevan dalam konteks perayaan Sahabat Pram, di mana kita menggunakan pengalaman membaca sebagai modal budaya
dan mencari titik temu untuk menguatkan literasi bangsa ini dengan menjadikan Pramudia sebagai gerbang pembukanya. Lagi dan lagi, Pramudia selalu mengingatkan kita bahwa seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Terima kasih Pak Pram, dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir.